Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muslim yang beriman, Nabi Musa adalah salah satu manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diberi mukjizat atau keistimewaan, yaitu bisa membelah lautan. Lantas, apakah ada bukti ilmiahnya? Dahulu, Nabi Musa dikejar oleh Firaun dan bala tentaranya hingga sampai di depan Laut Merah. Nabi Musa hanya memiliki dua pilihan, melewati Laut Merah atau tertangkap Firaun. Namun akhirnya Nabi Musa justru diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membelah lautan. Dan hal itu benar-benar terjadi, sobat, hingga Nabi Musa mampu membuka jalan dengan membelah lautan untuk dirinya sendiri dan umatnya. Sementara Firaun dan bala tentaranya mengejar dan justru tenggelam di dalam Laut Merah. Dan sesungguhnya kamu wahyukan kepada Musa, pergilah kamu dengan hamba-hambaku Bani Israel di malam hari, maka buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Kamu tidak perlu khawatir akan tersusul dan tidak perlu takut akan tenggelam. Quran Surat Toha ayat 77 sampai 78. Mungkin sulit dipercaya untuk masa kini, namun ternyata sobat ada bukti ilmiah mengenai mukjizat Nabi Musa yang bisa membelah lautan. Dan inilah 7 bukti ilmiahnya. 1. Ditemukan bangkai roda kereta. Bukti bahwa Nabi Musa bisa membelah lautan adalah telah ditemukannya beberapa bangkai roda kereta tempur pada akhir tahun 1988 di Laut Merah. Seorang arkeolog menemukan beberapa bangkai roda kereta tempur yang diduga milik Firaun, di mana beberapa di antaranya merupakan roda kereta dengan 4 buah jeruji dan terbuat dari emas. 2. Ditemukan bangkai manusia. Tidak hanya roda kereta tempur, tapi di dasar Laut Merah juga ditemukan bangkai manusia. Diduga bangkai manusia yang hanya tersisa tulang tersebut merupakan milik bala tentara Firaun karena berada di tempat yang sama. Kemudian, para arkeolog meneliti tulang yang telah ditemukan di laboratorium untuk memperkuat dugaan. Ternyata benar bahwa usia tulang tersebut sudah mencapai sekitar 3.500 tahun yang lalu, sesuai dengan waktu peristiwa yang terjadi saat Nabi Musa dikisahkan membelah Laut Merah. 3. Poros roda tertutup. Dan ingatlah, ketika kami belah laut untukmu dan kami tenggelamkan Firaun dan pengikut-pengikutnya, sedang kamu sendiri menyaksikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 50. Poros dari roda-roda kereta tertutup oleh batu karang sehingga sulit untuk diteliti. Hal itu dianggap sebagai takdir dari Allah Subhanahu wa taala supaya bisa dipercaya kebenarannya. 4. Penemuan unik para ilmuwan. Meskipun para ilmuwan hanya mempercayai bahwa itu fenomena alam, itu tetap bisa menjadi bukti ilmiah dan kemungkinan ada hubungan dengan mukjizat Nabi Musa, di mana mereka menemukan air laut yang tersibak karena di tengah laut ada posisi tanah yang tampak seperti terbelah. Para ilmuwan justru berpendapat lain bahwa peristiwa Nabi Musa tidak terjadi di Laut Merah, tapi di sebelahnya, yaitu Sungai Nil. 5. Sesuai dengan hukum fisika. Ilmuwan fisika mengatakan bahwa terbelahnya laut itu masuk akal dan bisa terjadi berdasarkan hukum fisika, yaitu bisa dipahami dengan konsep dinamika fluida, di mana air yang digerakkan dengan angin melalui cara hukum fisika, yaitu menciptakan jalan aman dengan dinding air di dua sisi, namun akan runtuh dalam waktu tertentu. Jika dikaitkan dengan peristiwa Nabi Musa, runtuhnya dinding air adalah pada saat Firaun dan bala tentaranya melewatinya dan berakhir tenggelam. 6. Bentuk tanah berbeda.
Bentuk tanah berbeda ditemukan saat terjadi pergerakan angin timur dengan kecepatan 63 meter per jam dalam waktu 12 jam, baik di danau maupun aliran air. Proses seperti itulah yang biasanya bisa menciptakan jalan tanah lumpur sepanjang 2 mil dan lebar 3 mil selama 4 jam. 7. Perhitungan matematis. Tidak hanya melalui hukum fisika, namun peristiwa terbelahnya laut juga bisa dibuktikan secara perhitungan diferensial matematika atau matematis. Dua ilmuwan Rusia bernama Norman Folsinger dan Alexei Andropov membuat simulasi mengenai bagaimana angin dan badai bisa membuat gugusan karang di tengah laut menjadi kering dan membentuk laut terbelah. Mereka juga memberitahu beberapa lama karang dalam keadaan kering dan kembali tertutup oleh air. Sama halnya ketika Nabi Musa membelah laut lalu melintas hingga Fir'aun tenggelam setelahnya. Dari ketujuh bukti ilmiah tentang Nabi Musa membelah lautan dan Allah pun menunjukkan di balik kisah Nabi Musa dan Fir'aun yang menggembarkan adalah salah satu ilmuwan atau dokter yang meneliti dan meriset mumi Fir'aun masuk Islam. Ialah dokter bedah terbaik yang pernah dimiliki Prancis yang bernama Maurice Bucaille masuk Islam setelah membedah mumi Fir'aun. Fir'aun adalah raja yang mengejar-ngejar Nabi Musa hingga ke laut dan mati tenggelam di sana. Pada tahun 1898, arkeolog bernama Loret berhasil menemukan jasad Fir'aun di Thebes, Mesir. Yang mengherankan di sini sobat, bahwa jasad itu kondisinya masih cukup baik meski sudah ribuan tahun tenggelam di dasar laut. Pertengahan 1975, Prancis menawarkan bantuan kepada Mesir untuk meneliti, mempelajari, dan menganalisis mumi Fir'aun secara intens. Tawaran tersebut disambut baik oleh Mesir. Mumi Fir'aun kemudian diterbangkan ke Prancis. Mumi itu kemudian dibawa ke ruangan khusus di pusat purbakala Prancis untuk diteliti guna mengungkap rahasia di baliknya. Penelitian itu melibatkan para ilmuwan terkemuka dan pakar dokter bedah dan otopsi di Prancis. Maurice mendapat kehormatan, dipercayai sebagai pemimpin ahli bedah sekaligus penanggung jawab utama. Maurice adalah ahli bedah kenamaan dan pernah mengepalai klinik bedah di Universitas Paris. Ia dilahirkan di Pont-l'Evêque, Prancis pada 19 Juli 1920. Maurice memulai karirnya di bidang kedokteran pada tahun 1945 sebagai ahli gastroenterologi pada tahun 1973. Ia ditunjuk sebagai dokter keluarga Raja Faisal dari Arab Saudi. Tidak hanya anggota keluarga Raja Faisal yang menjadi pasiennya. Anggota keluarga Presiden Mesir, Anwar Sadat, juga termasuk dalam daftar pasiennya. Ketertarikan Maurice terhadap Islam dimulai ketika secara intens ia mendalami riset biologi dan hubungannya dengan doktrin agama. Karenanya, ketika datang kesempatan untuk meneliti mumi Fir'aun, Maurice mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menguak misteri di balik jasad Fir'aun. Pemerintah Perancis bahkan meminta pemerintah Mesir agar mereka melakukan penelitian terhadap mumi Fir'aun untuk menyingkap rahasia di baliknya. Pemerintah Mesir pun pada akhirnya mengizinkannya. Para petinggi Perancis menyambut kedatangan mumi Fir'aun tersebut saat pesawat yang membawanya dari Mesir tiba di bandara. Para arkeolog dan dokter bedah anatomi bersiap meneliti mumi Fir'aun tersebut. Maurice Bucaille merasa terkejut saat meneliti mumi Fir'aun. Mulanya, dia menemukan sisa-sisa garam yang melengket di jasad Fir'aun, yang kemudian menjadi bukti kuat bahwa Fir'aun mati tenggelam di laut. Namun, Maurice Bucaille tertegun, bagaimana bisa jasad Fir'aun yang tenggelam di laut itu tetap utuh dibandingkan dengan mumi yang lain? Jangan tergesa-gesa. Sebenarnya umat muslim telah berbicara mengenai tenggelamnya jasad ini, ujar salah satu anggotanya pada Bucaille kala itu.
Morris menghiraukan ucapan itu dan meyakini bahwa penemuan baru tidak akan terjadi kecuali melalui penelitian ilmu modern dan peralatan yang canggih. Hanya saja, dia makin tertegun ketika seorang dokter bedah mengungkapkan pada dirinya bahwa Al-Quran telah mengisahkan cerita tenggelamnya Fir'aun serta keutuhan jasadnya. Padahal mumi tersebut belum ditemukan hingga tahun 1898 Masehi atau kurang lebih 200 tahun yang lalu. Sementara Al-Quran sudah menginformasikan lebih dari 1400 tahun yang lalu. Apakah logis bahwa mumi di hadapanku ini adalah Fir'aun yang mengejar Musa alaihissalam? Tanya dia. Bukel juga tahu bahwa Injil Matius dan Lukas menceritakan tentang tenggelamnya Fir'aun. Namun, kitab tersebut tidak menjelaskan keutuhan jasad Fir'aun usai tenggelam di laut ketika mengejar Nabi Musa alaihissalam. Sementara kitab Taurat dan kitab Keluaran Exodus juga tidak membahas tentang keutuhan jasad Fir'aun. Berbekal rasa penasaran, Dr. Maurice Bucaille kemudian menemukan sejumlah ilmuwan otopsi Muslim usai meneliti mumi tersebut. Sang ahli bedah pergi menuju Arab Saudi untuk menghadiri konferensi yang membahas keutuhan jasad Fir'aun. Pada acara itu, Bucaille makin terkejut ketika salah satu ilmuwan membacakan surat Yunus ayat 52. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Bucaille pun tercengang dan tersentuh dengan isi ayat tersebut. Dia yakin bahwa Al-Quran berasal dari Tuhan yang menciptakan alam semesta. Pada akhirnya, Maurice Bucaille masuk Islam setelah mendengar isi surat Yunus ayat 92. Bucaille kemudian menulis buku berjudul Bible, Quran, dan Sains Modern. Sejak awal, nilai-nilai ilmiah yang ada dalam Al-Quran telah mengherankan. Saya sama sekali tidak mengira bahwa dalam teks yang telah disusun semenjak 13 abad yang lalu itu ditemukan keterangan tentang segala hal yang bermacam-macam dan sangat cocok dengan pengetahuan ilmiah modern. Tulis pendahuluan di buku tersebut. Dengan melihat kepada tingkatan pengetahuan di masa Nabi Muhammad SAW, tidak mungkin kebenaran ilmiah yang terkandung dalam Al-Quran itu adalah karangan manusia, ujar Bucaille. Subhanallah, itulah sobat kisah yang bisa Rizky sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya ya sobat. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa dukung channel Rizky Nur Hidayah dengan cara klik like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya sobat. Terima kasih, sekian dari Rizky. Rizky pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.